Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik. Di channel Ngulik ini ada yang baru nih. Kali ini Mimin pertama kalinya on cam. Jadi kalau ada kata-kata yang kaku atau wajah yang tegang, mohon dimaklumin ya. Pada kesempatan kali ini Mimin akan kembali lagi dengan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Pembunuhan Keji Siswi SMP. Cerita ini ditulis oleh @cerita_arwah. Jika kalian penasaran, kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Link nanti akan Mimin sediakan di kolom deskripsi. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Pada cerita kali ini, si narasumber mengaku ia sempat beberapa kali dimintai keterangan oleh polisi untuk mengungkap kasus kriminal ini yang sempat tidak menemukan titik terang hampir 1 minggu lamanya. Oh iya teman-teman, saya juga akan menceritakan ke kalian hal yang tidak diungkap di media perihal pembunuhan keji ini karena ada unsur oknum di belakangnya, dan juga ada bagian dari reka jejak adegan ulang yang buat bergidik ngeri. Bahkan setan saja sampai bingung kok bisa ada manusia yang seperti ini kejamnya. Pokoknya beneran gak ada obat lah, kejam sekali lelaki sakit jiwa ini. Ya udah, kita langsung saja masuk ke dalam inti ceritanya. Pada tanggal 12 bulan Juli tahun 2013, tepatnya pukul 23, wilayah Ponorogo digegerkan dengan penemuan jenazah seorang wanita di parit yang kering dengan bersimbah darah. Sewaktu itu jenazah wanita sempat sulit diidentifikasi karena kondisi jenazah yang sudah benar-benar mengenaskan dengan banyak tusukan dan sayatan-sayatan di perut, leher, dan nadi. Selain itu, wajah korban benar-benar hancur karena dihantam oleh sebuah batu besar berkali-kali, dan batu itu sengaja dibiarkan diletakkan di atas wajah korban. Pokoknya ngeri banget lah. Ternyata tidak sampai di situ kengeriannya. Ada bagian yang tidak disebutkan di media, yaitu menurut salah satu warga yang mengetahui saat penemuan mayat itu, ialah ia melihat ada sebuah ranting kayu yang dimasukkan ke dalam, ke dalam kemaluan korban. Sontak saja warga Ponorogo saat itu menjadi geger akibat penemuan jenazah dengan kondisi mengenaskan tersebut. Banyak orang yang bertanya-tanya siapakah korban pembunuhan sadis yang jenazahnya ditemukan itu. Sampai pada akhirnya, karena kecanggihan teknologi, foto-foto korban yang mengenaskan tersebar di media sosial BBM pada waktu itu. Di sisi lain, keluarga angka dari Rista Francisca ini yang bernama Boynem sibuk mencari-cari keberadaan anak angkatnya yang tidak pulang-pulang. Menurut pengakuan dari orang tua angkat Rista Francisca ini, sang anak angkatnya itu terakhir berpamitan untuk izin pergi ke alun-alun kota Ponorogo sekitar jam 8 malam. Namun dari mulai saat itu ia tidak pernah kembali lagi. Karena semakin hari semakin santer berita penemuan mayat wanita yang mengenaskan di parit, dan juga sudah banyak beredar foto-foto korban dengan keadaan yang mengenaskan.
Akhirnya salah satu teman Rista Francisca yang kebetulan mengenali pakaian terakhir korban lalu mendatangi rumah orang tua angkat dari Rista Francisca sambil menunjukkan foto-foto korban yang sudah tidak bernyawa. Sang orang tua angkat Boinem dengan cepat lalu mengenali jika pakaian yang terakhir dipakai Rista ini adalah sama dengan yang dipakai oleh korban. Tapi ada rasa ragu di dalam benak Boinem ini. Apakah benar itu adalah Rista? Karena wajahnya benar-benar sudah tidak bisa dikenali. Boinem dan sang ayah kandung kemudian mendatangi kantor kepolisian untuk memastikan kembali apakah jasad mengenaskan itu adalah benar Rista Francisca yang mereka cari. Dan ternyata setelah melakukan identifikasi jenazah, barulah diyakini jenazah tersebut memanglah jenazah dari Rista Francisca. Kita masuk dalam latar belakang si korban ini. Jika tadi saya sudah menceritakan bagaimana kronologi penemuan jenazah korban, sekarang saya mau menceritakan sedikit tentang latar belakang korban yang saya dapat dari pencarian internet sekaligus dari narasumber yang memberikan info kepada saya. Rista Francisca lahir dari pasangan Siti Fatimah dan Sabtoni, warga dusun Seceruk, desa Kauman Ponorogo. Keluarga Rista yang bisa dibilang berada dalam taraf ekonomi yang kurang mampu membuat sang ibu Siti Fatimah nekat bekerja menjadi TKW di Hong Kong selama bertahun-tahun untuk mengubah nasib. Rista kecil hanya tinggal bersama dengan sang ayah Sabtoni dan kakeknya. Karena merasa kurang nyaman berada dalam asuhan laki-laki ditambah sifat sang ayah yang gemar bermabuk-mabukan, membuat Rista kecil suka bermain dan menginap di rumah tetangganya yang bernama Boinem. Lama-kelamaan karena rasa sayang Boinem kepada Rista, diputuskanlah Rista diasuh oleh tetangganya itu. Rista sendiri dikenal sebagai pribadi yang pendiam dan penutup sejak ia kecil. Walaupun dekat dan tinggal bersama dengan orang tua angkatnya, tapi Rista ini jarang mau bercerita tentang masalah pribadinya. Namun siapa sangka di balik sifat tertutup Rista ternyata ia adalah anak yang berprestasi di sekolahnya SMK Negeri 1 Ponorogo dengan menyabet penghargaan memenangkan Olimpiade tingkat nasional bahasa Inggris dan nilai akademis yang memuaskan. Entah karena kurangnya pengawasan orang tua, di balik sifat Rista yang tertutup, Rista juga rupanya mempunyai sisi lain, yaitu Rista sempat dicap sebagai anak yang bandel karena sering bergonta-ganti pacar dan kerap kali pulang sampai malam. Tapi saat Rista ditanya dan dinasehati oleh ayah kandungnya dan orang tua angkat Rista, ia selalu mengaku tidak memiliki pacar. Nah, habis pembahasan kronologi penemuan jenazah serta membahas latar belakang dari Rista Francisca, sekarang kita masuk dalam pembahasan kronologi pembunuhan yang keji. Singkat cerita, setelah lewat dari 2 minggu polisi memburu pelaku, akhirnya polisi mendapatkan titik terang dari kasus tragis itu yang mengarah kepada David Yosiputra Ramanda. Dari banyaknya saksi, polisi kemudian mempunyai cukup bukti kuat yang mengarah kepada David berdasarkan hasil tes DNA. Sebelumnya David ini licin berkelit saat diinterogasi oleh pihak kepolisian mengenai alibinya. Selain itu, menurut si narasumber yang sebut saja namanya Denny ini, David merupakan anak seorang oknum. Entah oknum apalah pokoknya. David selalu didampingi oleh orang tuanya saat dalam penyelidikan dan juga ia kurang kooperatif kepada pihak kepolisian.
David selalu merubah-rubah keterangan yang ia berikan kepada polisi dari awal cerita bagaimana perkenalan dengan korban dan hubungan dengan korban. Sayangnya semua alibi David terbantahkan saat polisi mengantongi bukti hasil tes DNA dari janin yang dikandung oleh Rista, dan juga terdapat sidik jari David di batu yang dipakai untuk menimpa wajah Rista Francisca berkali-kali. Ketika pihak kepolisian sudah menggiring David sebagai tersangka, pihak orang tua David mengajukan banding atas pasal pidana berlapis yang menjerat anaknya itu dengan dalih anaknya masih di bawah umur. Gimana menurut kalian? Tidak ada yang tahu pasti awal mula hubungan antara Rista dan David ini. Entah kapan dan bagaimana keduanya bisa saling bertemu dan memadu kasih karena memang minimnya sumber literasi. Tapi saya sendiri mendapat info dari narasumber, Rista banyak memiliki kenalan laki-laki, termasuk David yang berasal dari BBM dan berlanjut menjadi sepasang kekasih di dunia nyata. Masuk dalam pembahasan kronologi pembunuhan malam itu, David merencanakan untuk mengajak korban bertemu. David menjemput korban di warnet dekat rumah korban, lalu kemudian membonceng korban ke warung dekat rumah makan Bantar Angin, Jalan Ponorogo Wonogiri, Desa Maron, di mana lokasi ditemukannya korban. Sebelum membunuh, di situ korban Rista Francisca diberi obat penggugur kandungan yang dibeli dari penjual obat peluntur janin secara online oleh David. David kembali menanyakan siapa sebenarnya ayah dari anak yang dikandung oleh Rista. Karena Rista tak kunjung mengakui, hal itu membuat David kalap dan mengeluarkan pisau dapur yang sengaja dibeli dari Toserba dekat alun-alun Ponorogo seharga Rp2.000 sebelum David menjemput si Rista. David kemudian langsung menodongkan pisau dapur itu ke leher Rista. Rista yang ketakutan lalu berteriak-teriak meminta tolong, dan hal itu membuat David yang kalap langsung menghujamkan Rista berkali-kali dengan pisau itu tepat di bagian leher, perut, dan nadi si Rista. Melihat Rista tidak berdaya dan bersimbah darah, David kemudian pergi meninggalkan jalanan sepi itu. Namun karena ia masih mendengar suara rintihan minta tolong, David memutuskan untuk memutar balik motornya dan langsung mengambil sebongkah batu yang berada di dekat korban dan langsung menghujamkan batu itu berkali-kali ke wajah korban sampai wajah korban Rista Francisca hancur sudah tidak dikenali lagi. Ada sedikit versi yang berbeda menurut si narasumber dalam kronologi pembunuhan tersebut. Sebelumnya saya sampai mencari-cari sumber di pencarian Google keabsahan reka jejak adegan peristiwa itu. Tapi berhubung mungkin kejadiannya sudah lama berlalu, jadi saya hanya bisa mengumpulkan beberapa artikel reka jejak adegan berdasarkan penuturan tersangka yaitu si David. Namun setelah saya baca dan saya telaah satu persatu, saya menemukan fakta jika dari artikel yang satu dan artikel lainnya masih ada sedikit perbedaan dari reka jejak adegannya. Wallahu alam bishawab lah pokoknya. Cerita kali ini datang dari sudut pandang si narasumber. Denny adalah sahabat kecil dari mendiang almarhumah Rista. Dari kecil menurut pengakuan Denny, Rista memang terkenal agak tomboy dan lebih suka bergaul dengan anak laki-laki. Denny sendiri sempat satu sekolah SD sampai dengan SMP dengan si almarhumah Rista ini. Namun saat lulus SMP, Rista dan Denny sudah berbeda sekolah. Kesibukan mereka masing-masing membuat hubungan pertemanan Denny dan Rista menjadi agak jauh. Namun karena rumah Denny dan rumah orang tua angkat Rista berdekatan,
Sesekali Denny sering berpapasan muka dengan Rista saat mau pergi ke sekolah saja. Denny pun mengaku sempat melihat beberapa kali Rista diantar jemput oleh laki-laki yang berbeda-beda di rumah orang tua angkatnya tersebut. Tapi saat itu Denny tidak mau berasumsi macam-macam karena ia paham jika dari kecil Rista ini memang suka bersahabat dengan anak laki-laki. Denny pun menceritakan sedikit firasat tentang kematian almarhumah Rista yang selalu menulis-nulis status galau di BBM-nya tentang kematian dan rasa kecewa sekitar seminggu sebelum hari H kematiannya. Denny sempat menanyakan melalui pesan singkat BBM apakah Rista baik-baik saja. Tapi saat itu Rista hanya menjawab singkat pesan BBM-nya jika dirinya tidak apa-apa. Sebelum pelaku pembunuhan Rista ditemukan, Denny sempat mendapatkan teror di rumahnya. Ketika jam 11 malam pintu rumah Denny diketuk-ketuk oleh seseorang. Denny yang kebetulan saat itu masih menonton sepak bola langsung membuka pintu rumah dan mata Denny langsung terbelalak manakala di hadapannya ada sesosok wanita yang berlumuran darah sebadan dari ujung rambut sampai ke bagian bawah berdiri di depan pintu. Den, jangan diam saja Den. Kamu sekarang sudah nggak mengenali aku ya Den. Ucapnya lirih lalu kemudian terdengar suara tangis yang menyayat hati. Mulut Denny seperti tersumpal. Ia sama sekali tidak bisa berteriak melihat penampakan yang begitu menyeramkan di hadapannya. Bahkan menurut Denny, sosok wanita di hadapannya itu benar-benar sudah tidak karuan bentuknya. Denny hanya bisa mengingat suara lembut wanita itu adalah suara sahabat kecilnya yaitu Rista yang baru ditemukan meninggal di dekat parit, namun dengan kondisi yang amat mengenaskan. Dari kejadian itu Denny sampai dibawa ke orang pintar karena Denny mengalami kesurupan selama 3 hari 3 malam. Bayangkan, 3 hari 3 malam si Denny ini kesurupan. Belum lagi saat Denny dimintai keterangan dari pihak kepolisian sebagai saksi. Denny diperiksa selama hampir 3 jam dengan pertanyaan-pertanyaan yang mencecar dirinya. Alhasil, akibatnya Denny mengaku sampai saat ini masih trauma dengan pihak kepolisian. Setelah Denny, kini giliran Rofik, teman lama sekaligus tetangga dari mendiang. Malam itu Rofik yang sehabis pulang bermain futsal bersama teman-temannya mendengar suara seperti benda yang diseret di bagian belakang rumahnya. Sebelum Rofik memasukkan motor, ia sempat mengecek ke belakang karena suaranya semakin lama semakin kencang seperti bunyi srek, srek. Pokoknya seperti itu. Karena halaman belakang rumah Rofik ini agak gelap dan hanya diterangi cahaya lampu redup berwarna kuning, ia benar-benar memasang penglihatan baik-baik. Barangkali ada seekor ular yang ingin memakan ternak ayam milik orang tua si Rofik. Bukannya seekor ular ataupun musang yang ia dapati, namun Rofik terperanjat melihat sesosok wanita yang berlumuran darah sedang berjalan merayap menyeret tubuhnya dengan kedua tangannya. Rofik, Rofik, apa kamu masih ingat aku, Fik? Tolong aku, Fik, carikan mataku, kasihan aku, Fik. Ucap suara perempuan itu dengan lirih. Rofik yang ketakutan langsung pingsan di belakang rumahnya saat itu juga. Tak berbeda jauh dengan Denny, Rofik pun tak luput dari interogasi polisi. Bahkan tak hanya diinterogasi, tapi mereka berdua ikut dimintai sampel DNA untuk dicocokkan dengan jenazah Rista sebelum tersangka aslinya diringkus.
Denny dan Rofik bukanlah satu-satunya yang ikut terkena dampak teror dari arwah almarhumah Rista. Satu persatu warga yang tinggal di daerah rumah Rista pasti pernah didatangi oleh almarhumah. Ada yang bersaksi Rista ini sedang mencari matanya, giginya. Ada pula yang bersaksi Rista meminta tolong sambil menangis lirih. Alhasil, warga setempat sampai memanggil orang pintar supaya arwah Rista tidak mengganggu warga sekitar lagi. Tak berselang lama polisi langsung menetapkan David sebagai tersangka dari bukti-bukti yang kuat. Menurut sudut pandang Denny dan fakta di lapangan, sempat ada drama manakala orang tua David ini tidak terima anaknya dicokok oleh pihak kepolisian. Karena desas-desus orang tua David adalah oknum, hal itu membuat orang tua David terus-menerus mengikuti anaknya saat di BAP dan seperti banyak memberikan masukan sehingga dari awal sampai dengan akhir BAP, polisi sendiri dibuat kesal dengan pernyataan David yang berubah-ubah. Si David sendiri dikenai pasal berlapis tentang pembunuhan berencana dan juga atas sikapnya yang kurang kooperatif saat di BAP. Namun kembali lagi karena orang tua David yang dianggap punya kedudukan, ia mengajukan banding atas kasus anaknya dan meminta keringanan hukuman atas dalih anak di bawah umur. Seingat Denny, si narasumber, David divonis tidak sampai dengan 10 tahun penjara. Belum lagi ada potongan remisi dan lain-lain. Bisa jadi saat ini Dajjal berwujud manusia itu sudah bebas berkeliaran menghirup udara bebas. Denny menambahkan jika dia pernah mendengar curhatan Rista sebelum meninggal dari teman ke teman yang mengaku jika Rista ini sebenarnya sudah berkali-kali mencoba menggugurkan kandungannya, namun tidak pernah berhasil. Dari meminum minuman beralkohol, meminum jus nanas muda, dan sampai dengan meminum obat penggugur janin, pernah ia lakukan tapi hasilnya selalu nihil. Maka dari itu ketika terakhir kali David mengajak bertemu Rista dan mencekoi Rista meminum obat penggugur kandungan untuk kesekian kalinya, Rista sebenarnya menolak karena ia takut, apalagi kini janinnya sudah semakin besar. Dalam reka jejak adegan yang sesungguhnya di lapangan, menurut Denny, David sengaja sudah menyiapkan pisau dan obat penggugur janin. Bahkan entah benar atau tidaknya sebelum David sempat berniat untuk membunuh Rista dan lalu kemudian ikut bunuh diri. Begitu sampai di tempat sepi, David segera mencekoi Rista dengan obat penggugur janin yang dioplos dengan jus nanas muda. Tapi Rista menolak. David yang naik pitam kemudian langsung menusukkan dan mendedel-dedel bagian perut Rista dengan beringas. Setelah Rista tersungkur, David bukannya malah berhenti untuk mencabik-cabik tubuh Rista, malah terus menghujamkan pisunya itu di bagian leher dan nadi dari Rista. Setelah puas, David kemudian melajukan kendaraannya menjauh dari TKP. Namun saat di tengah jalan, David masih terus kepikiran bagaimana jika Rista masih bernyawa, sehingga ia memutarbalikkan motornya untuk memastikan Rista ini masih hidup atau tidak dengan cara memasukkan sebatang kayu atau dahan pohon ke kelamin Rista dan lalu menghujamkan sebongkah batu di dekatnya berkali-kali sampai wajah Rista hancur. Benar-benar bukan main kejamnya. Nah, mungkin sekian dulu cerita ini. Kurang lebihnya itu saja yang dapat saya sampaikan dari narasumber dan juga dari beberapa artikel mengenai kasus lama di Ponorogo ini. Saya mau menyampaikan pentingnya peran sebagai orang tua tidak hanya menjaga anak gadisnya, melainkan mengedukasi anak laki-lakinya untuk tidak berperilaku bejat serta menghargai kesucian wanita, karena mereka pun terlahir dari rahim seorang wanita. Yang kedua, saya mengingatkan untuk tidak membela anak ketika ia salah.
karena orang tua akan ikut bertanggung jawab juga apabila anaknya berbuat hal dosa. Yang ketiga, pentingnya peran orang tua tidak hanya sebatas kalian mendidik anak-anak kalian saja, tapi kalian perlu menjadi shelter untuk anak kalian kelak. Anak seharusnya bercerita apapun itu kepada orang tua ataupun keluarga terdekatnya. Inilah pentingnya pendekatan secara batin dan emosional terhadap tumbuh kembang anak untuk meminimalisir hal-hal seperti ini. Dan yang keempat, amit-amit jika di antara kalian yang sedang mengalami hamil di luar nikah dalam keadaan masih sekolah atau kuliah, tolong, nikah bukan solusinya. Kalian bisa berhenti sekolah sampai melahirkan dan tetap melanjutkan mimpi kalian mengejar cita-cita. Sebagai contoh, kalian bisa mengambil paket B atau C misalnya. Bagi yang kuliah pun bisa ambil cuti setelah melahirkan, baru bisa meneruskan kuliah kembali. Yang terpenting pendidikan jangan sampai terputus hanya gara-gara hamil duluan. Kalian harus bangkit dari kesalahan dan membuat semuanya menjadi lebih baik lagi. Oke? Terima kasih sudah menonton video di channel Muli. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan komen ya. Tekan subscribe untuk mengikuti video Mimin selanjutnya. Oh iya, sebelumnya Mimin meminta tolong bantu kritik dan sarannya, tolong ditulis di kolom komen ya, supaya Mimin dapat memperbaiki lagi kualitas dari entah cerita, entah dari visual, ya. Pokoknya tolong komen di kolom komen. Terima kasih. Mimin akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.